Dari kecil, kita mungkin sering banget denger ya, kalau aset utama seorang perempuan itu ya kecantikannya. Tapi dunia kan terus berubah, dan sekarang muncul sebuah pola pikir baru yang jauh lebih kuat yang bilang kalau kemandirian itu di atas segalanya. Hari ini kita bakal bahas pergeseran besar ini. Nah, kalimat ini lagi viral banget di mana-mana kan? Kedengarannya mungkin tajam atau bahkan matre buat sebagian orang. Tapi sebenarnya ada makna yang jauh lebih dalam di baliknya. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Apa sih sebetulnya arti dari pernyataan yang cukup provokatif ini? Jadi gini, selama ini narasi sosial yang dominan itu menempatkan kecantikan sebagai modal utama perempuan. Tapi realitas modern, wah udah beda ceritanya. Pola pikir yang baru ini adalah tentang pergeseran nilai. Dari apa yang kelihatan di luar, jadi kekuatan yang benar-benar kita miliki di dalam diri. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa sih mindset kayak gini bisa muncul dan jadi relevan banget? Ini semua bukan tanpa alasan loh. Yuk kita lihat kondisi apa yang mendorong lahirnya pandangan baru ini. Disinilah kita bisa lihat ketidakseimbangannya. Dari dulu, perempuan itu seringnya dinilai dari penampilan fisik, sementara laki-laki dinilai dari kemampuan mereka buat cari uang dan memimpin. Nah, peran gender yang timpang ini, jujur aja, menempatkan perempuan di posisi yang lebih rentan, di mana nilai mereka jadi bergantung sama validasi orang lain. Dan ini dia nih, kenyataan pahit yang kita semua hadapi sekarang. Biaya hidup itu tinggi banget dan kompleks. Ada sewa atau cicilan rumah, tagihan bulanan yang nggak ada habisnya, biaya pendidikan, kesehatan, belum lagi kalau ada kebutuhan mendadak. Ini semua tantangan nyata yang nggak bisa dianggap enteng. Pertanyaannya jadi simpel banget kan? Emangnya paras yang menawan bisa dipakai buat bayar semua tagihan ini? Realitas ekonomi modern nunjukin dengan jelas kalau kecantikan aja udah nggak cukup untuk ngejamin hidup yang aman dan stabil. Inilah bahaya yang sesungguhnya dari ketergantungan. Waktu seorang perempuan nggak punya sumber daya finansialnya sendiri, dia tuh beresiko kehilangan kebebasannya. Dia bisa aja terjebak dalam hubungan yang toksik, kehilangan hak suara dalam keputusannya sendiri, dan yang paling parah, ya kehilangan kendali penuh atas hidupnya. Oke, jadi kalau ini bukan tentang jadi materialistis, terus ini tentang apa dong? Mari kita coba pahami lebih dalam lagi, apa sih arti punya uang dalam konteks ini? Poin ini krusial banget. Mindset ini sering banget disalahpahami. Ini bukan soal menimbun kekayaan atau menolak jadi feminin, tapi ini soal keamanan. Soal punya kebebasan untuk memilih tanpa tekanan. Ini soal membangun harga diri dari kemampuan sendiri, dan yang terpenting, punya kendali penuh atas arah hidup kita. Nah, ini dia definisi intinya. Otonomi finansial itu adalah fondasi dari kebebasan yang sejati. Ini adalah kekuatan buat bilang ya atau tidak berdasarkan apa yang kamu mau dan butuhkan, bukan karena kamu bergantung sama orang lain. Biar makin kebayang dampaknya di dunia nyata, yuk kita lihat dua skenario yang kontras banget. Dua jalan hidup yang menunjukkan konsekuensi dari pilihan untuk bergantung atau menjadi mandiri. Pertama, bayangin seorang perempuan yang memilih jalan ketergantungan. Dia mengandalkan pasangannya 100% untuk semua kebutuhan finansialnya. Awalnya mungkin terasa nyaman dan aman ya. Tapi seiring waktu, kenyataannya bisa jadi pahit banget. Kebebasannya pelan-pelan terkikis. Dia nggak bisa bikin keputusan sendiri bahkan buat hal-hal kecil. Kekuatannya hilang karena setiap aspek hidupnya itu didikte sama siapa yang pegang uang. Ujung-ujungnya dia merasa terjebak. Sekarang kita bandingin sama jalan yang kedua. Jalan yang dibangun di atas kemandirian dan kekuatan finansial sendiri. Hasilnya, wah beda jauh. Di sini, seorang perempuan dihargai bukan cuma karena penampilannya, tapi karena pikiran dan kemampuannya. Dia punya rasa aman, rasa hormat, dan yang paling penting, kebebasan untuk pergi kalau sebuah hubungan udah nggak sehat lagi. Hidupnya tetap berjalan, karena dialah fondasinya. Setelah kita lihat perbandingan tadi, pesannya jadi makin jelas kan? Ini bukan soal milih antara cantik dan uang, tapi tentang memahami mana yang jadi prioritas utama. Pesan yang lama itu selalu bilang kalau aset terbesarmu adalah penampilanmu, tapi pesan baru ini meluruskan itu semua. Nilaimu itu jauh lebih dalam dari sekedar wajahmu. Nilaimu ada di kemampuanmu, kemandirianmu, dan kekuatanmu untuk membangun hidupmu sendiri. Dan inilah inti dari semuanya, dirangkum dalam satu kalimat yang sangat kuat. Anggap aja kecantikan itu sebagai bonus yang indah. Tapi jangan pernah lupa, fondasi yang kokoh yang menopang seluruh hidupmu adalah kemandirian finansialmu.
Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaan terakhirnya balik lagi ke kamu. Fondasi seperti apa yang sedang kamu bangun untuk dirimu saat ini? Karena pada akhirnya, perempuan yang paling bahagia itu bukan yang paling cantik, tapi yang paling berdaulat atas hidupnya sendiri.